Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu, para pengurus EPTKI, pusat maupun pengurus dari provinsi, kabupaten kota, maupun anggota yang hari ini bergabung dalam BIMTEK Nasional di Triwulan 1. Kita tentu saja senang sekali nih Bapak dan Ibu, kerinduan kita selalu diobati melalui BIMTEK yang kita laksanakan secara mandiri. Apa yang disampaikan mudah-mudahan menjadi penguat kita terus melangkah dalam kualitas menuju pengawas TK yang profesional, bertanggung jawab, juga memahami substansi tugas-tugas kedinasan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, hari ini seyogianya pasti di semua tempat, di daerah Bapak dan Ibu, di tempat di mana Bapak dan Ibu hari ini bertugas, adalah awal di mana kita melakukan pemantauan berkaitan dengan awal masuk semester genap tahun 2025-2026. Tapi saya sungguh gembira, sungguh bangga kepada Bapak dan Ibu. Setiap kali kegiatan yang dinamakan dengan peningkatan mutu dan profesional, para pengawas TK selalu support untuk hadir dan mengikuti kegiatan ini, dan insya Allah kita akan mendapat berkah serta ilmu yang akan terus menguatkan profesionalisme kita. Bapak dan Ibu yang kami hormati, seperti yang telah disampaikan oleh moderator sekaligus MC kita, Mbak Nur, bahwa kali ini di sesi yang pertama kita akan membedah bagaimana Kemendikdasmen nomor 271 garing 0 garing 2025 yang berkaitan dengan regulasi atau pedoman tentang pengelolaan kinerja bagi pendidik maupun tenaga kependidikan. Izinkan saya share materi hari ini sehingga Bapak dan Ibu bisa menyimak secara langsung ya Bapak dan Ibu, dan Bapak dan Ibu nanti bisa lebih jelas memperhatikan apa yang menjadi poin-poin penting yang harus kita pahami di regulasi ini. Cek dulu apakah sudah terlihat? Sudah, Bunda? Sudah. Sudah ada ya? Nah, baik Bapak dan Ibu, kita sebut ini adalah sebuah transformasi, termasuk juga transformasi bagi kita dalam melakukan pengelolaan kinerja. Jadi kita akan memulai paradigma kita dalam melakukan penilaian adalah bagaimana kita melangkah dari penilaian menuju sebuah proses di mana kita semuanya baik sebagai guru, kemudian kepala sekolah maupun pengawas serta penilik pamong belajar yang di sana mengikuti kepada alur regulasi ini, kita akan melakukan pengembangan diri. Jadi tidak hanya kepada satuan pendidikan atau binaan-binaan kita, tetapi kita mulai kinerja ini dari diri kita sendiri, juga kita harus melakukan pengelolaan di mana hasilnya nanti kita akan tidak sekedar melakukan penilaian tetapi melakukan pengembangan. Ini adalah pedoman yang diterbitkan tahun 2025 di seluruh Indonesia. Ini harus dipatuhi, dan jika tahun kemarin barangkali Bapak dan Ibu pengawas ketika melakukan kegiatan di platform yang terhubung dengan platform yang lainnya, yaitu dari Kemendikdasmen kemudian ke BKN, tahun kemarin masih manual ya. Kalau saya praktekkan 2025 sudah ada untuk persetujuannya tetapi manual. Tapi untuk bulan ini kebetulan kami sudah mempraktekkan, itu bisa sudah langsung terkoneksi atau terintegrasi atau terhubung dengan apa yang kita lakukan di dalam pengelolaan kinerja di di aplikasi kementerian dengan aplikasi di BKN, atau kita sebut dengan aplikasinya adalah Ekin BKN, seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, Bapak dan Ibu duduk saja di sana dengan tetap bahagia
dengan gembira, mungkin sesekali kita mencatat, sesekali minum teh, sesekali juga ngobrol, tapi pastikan bahwa regulasi ini akan ada beberapa poin yang melekat di Bapak dan Ibu semuanya ya. Ini tadi saya sudah disebutkan Bapak dan Ibu, saya dari Cirebon ya, mungkin sama-sama saja dengan Bapak dan Ibu, pengalaman menjadi pengawas TK itu dari tahun 2013. Lain-lainnya saya kira di ruang ini pasti banyak teman-teman juga yang sudah luar biasa, sudah memiliki pengalaman yang tentu saja di dalam ruang ini kita belajar untuk bisa juga sama-sama belajar dari apa yang disampaikan secara bergantian. Saat lalu mungkin Bapak dan Ibu berada di ruang narsum, saat lain menjadi pendengar. Sama juga dengan saya di lain tempat saya menjadi pendengar. Hari ini kebetulan membersamai Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu boleh, saya suka senang bertemu dengan teman-teman itu karena saya melihat ketika bersama dengan teman-teman di ruang ini, sepertinya ruang lelahnya menguap semuanya. Jadi bayangkan saja ketika tidak bersepatu, masih bisa ke kantor, masih bisa mengikuti webinar, luar biasanya teman-teman semuanya ya. Salah satu yang membuat kita mudah menerima itu karena kita mudah mengikut serta kegiatan dengan perasaan-perasaan yang ringan. Sebetulnya mungkin tidak ringan perasaan Bu Olisatin ya, tetapi kita ringan untuk hadir di sini dan mudah-mudahan sekecil apapun berkah dari ilmu yang kita terima menjadi manfaat karena kita selalu ringan ya. Salam buat Bapak Ibu ya. Gembira terus ya Bu. Kapan-kapan nanti kita main ke Bu Olisatin nggih Bu. Seperti itu. Baik, kita teruskan Bapak dan Ibu. Ini sesi kita hari ini. Bergeser nggak nih Bu Nur Mufliha sekarang? Oke, Slide-nya bergeser nggak Mbak? sudah, slide, bergeser. Ya. Ya, sudah sesuai ini. Ya, Sudah ini sesuai. agenda kegiatan kita ada di 10 menit mengawali kita pembukaan. Kemudian tadi breaking berkaitan dengan saja sih yang menjadi pengawalan terhadap sebuah proses di mana kita bahagia mengikuti materi apapun yang lewat di hadapan kita karena setiap ilmunya berganti-ganti. Di setiap ruang kita nih setiap saat selalu dapat ilmu. Tapi bagaimana ilmu itu menjadi berkah adalah manakala kita menikmati dengan sekecil apapun yang kita mampu ya. Baik, Bapak dan Ibu, coba kita lihat, kita coba dulu refleksi awal ya. Kadang-kadang ini nggak geser nih, mudah-mudahan geser ya Mbak Nur. Geser nggak? Di Geser, refleksi awal. geser siap, Bun. Oke. Geser jelas. Kayaknya Ya. boleh deh tulis di apa namanya, boleh tulis di chat atau raise hand. Pertanyaannya ada 3 untuk refleksi awal bagi Bapak dan Ibu ya. Apa satu hal yang paling Anda sukai dari pekerjaan Anda sebagai pengawas sekolah? Jika boleh memilih apa yang ingin Anda ubah atau perbaiki dalam cara penilaian kinerja pada instansi Anda sekarang. Kemudian yang ketiga, menurut Anda apa arti kinerja yang baik bagi pengawas? Ada yang raise hand? Kalau tidak raise hand, boleh juga tuliskan di chat. Silahkan dari peserta yang lain mungkin. Pertanyaannya nggak Ya. mesti 3-3-nya, salah satu dulu juga boleh, silakan. Apa sih Ini yang dari from Bu paling Eli kita Anita, sukai Kabupaten kita Tuangtang, sebagai Singging, pengawas? Riau. Ya, Ada? Ada Bu Elianita di kolom chat itu Bu. Oh Bu, ada. ada yang raise hand? Nggak ada Atau di chat? raise hand tapi di Di chat tuliskan ada, di kolom Bu. chat. Ya, ini luar Ya. biasa. Ada Bu juga Maria Bu Sri Martina. Rahayu. Sri Oh, Rahayu. iya. Hal yang saya sukai, saya bertambah pengalaman dan ketika pengalaman itu diperoleh karena kita melakukan pendampingan. Bu Nurdiana, yang saya sukai lebih fleksibel dan skala lebih besar berbagi dengan guru-guru TK. Ini ada dari Bu
Hoziatilah. Alhamdulillah senang dapat mau yang tadi nih. Kemudian apa yang Anda sukai, Bu Sumarni? Saya semangat dapat, yang saya senangi dapat berjumpa, bertemu dengan KS dan guru serta sharing-sharing diskusi. Oke. Nih Ibu senang silaturahim, dapat silaturahimnya, dapat juga kekerabatan serta ilmu karena sharing ya Bu ya. Oh iya, Bu Eka dari Pamekasan. Yang paling saya suka bisa tahu langsung keadaan di lembaga dengan berbagai karakter. Mana Jawa Barat ini, Bu Nur Hardini, ini Jawa Timur keren nih. Jawab terus. Senang bisa mendampingi lembaga untuk bisa mengubah diri, kinerja manual atau kertas menjadi aplikasi. Kemudian nomor tiganya bisa mendampingi lembaga. Mungkin belum selesai terkirim. Makasih Bu Nur Hardini, Jawa Timur. Ini ada kakak saya dari Majalengka, Bu Eni ya. Mana Bu Eni nih? Yang paling disukai bisa berbagi dan sharing dengan para kepala dan guru se-Jawa Barat. Nanti jangan se-Jawa Barat, se-Indonesia ya Teh. Kemudian dari Probolinggo, ini juga aktif Bu Sri Ayu dalam, oh ya, yang nomor satunya mana ya Bu Ayu di atas mungkin ya? Coba saya cek dulu. Yang satunya dari Bu Ayu, kayaknya ini harus dibuka aja Bu Ayu, loncat-loncat jawabnya. Pak, Bu Ayu bisa raise hand? Kita dengarkan suara langsung dari Bu Sri Ayu. Bu Sri Ayu, silakan raise hand biar saya bisa langsung membuka Bu Sri mic-nya Ayu, karena boleh langsung? saya nggak tahu di halaman berapa. Raise hand dulu Bu Sri Sri Ayu. Ayu Probolinggo. Oh Sri Ayu iya, Probolinggo. G. Hal yang saya sukai bertambah pengalaman dari pengalaman saat mendampingan. Silakan Bu Ayu mungkin bisa memperjelas Dari dari apa yang Probolinggo. disampaikan. Ya, Ya, monggo Bu Sri Ayu, sudah dibuka mic-nya. Mic-nya dibuka dulu. Terima Nah, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, saya diberikan kesempatan. Saya di sini akan menjawab yang nomor satu, yaitu hal yang paling disukai, yaitu kita bisa banyak pengetahuan tentang berbagai pengalaman pada saat pendampingan pada sekolah yang berbeda, baik itu iklimnya atau dan yang lainnya. Nah, di sini paling tidak saya sekiranya bisa berbagi dari satu tempat ke tempat lain, berbagi praktek baik untuk mendalami atau memecahkan masalah yang terjadi pada lembaga binaan saya. Kebetulan di lembaga binaan saya sangat banyak. Terus yang kedua, Bunda, pertanyaannya tadi mana? Tolong dibuka lagi. Saya sudah ngisi tapi tertutup. Oke. Nah, kalau ini kalau memilih apa yang harus diperbaiki dari cara penilaian kinerja, sekiranya di situ kan selama ini dalam penilaian kinerja kita akan mengisi sebuah aplikasi begitu, tetapi hanya tidak dalam aplikasi saja. Saya berusaha memaksimalkan sesuai dengan keadaan nyata, sesuai dengan hal yang saya alami di lembaga atau di tempat saya. Jadi tidak fokus kepada aplikasi. Saya akan berusaha memaksimalkan kinerja saya dalam pendampingan yang saya laksanakan pada wilayah saya. Untuk arti kinerja yang baik di pengawas sekolah di era sekarang, bagaimana kita bisa menjadi partner bagi sekolah, guru dan juga kepala sekolah. Kita bukan sebagai atau bukan hanya tapi tidak mencari kesalahan, tetapi menjadi partner sehingga bagaimana kita memajukan sekolah atau lembaga tersebut menjadi baik dan terangkat dari suatu masalah yang terjadi pada sekolah tersebut. Terima kasih. Baik,
Terima kasih Bu Sri Ayu dari Oh Probolinggo. gitu. Senang mendengar para pengawas yang tulus Oke. menyampaikan pengalaman-pengalaman langsungnya dalam melakukan pendampingan Kalau kaitannya Mas dengan Hasan guru, kinerja ya. nanti Pak materinya ke Sekjen kayaknya kepala sekolah. bocor ini, Pak Sekjen yang bocor. Pak Sekjen, nggak apa-apa Oh ya. Gitu. maaf ya. Iya, sesuai Baik. ketentuan tadi ya, Ya, ketentuannya. untuk teman-teman lain yang sudah menjawab melalui chat, makasih juga ya. Karena ketika kita melakukan daring, Bapak dan Ibu melakukan aktivitas seperti ini, maka sebetulnya Bapak dan Ibu mendapatkan pengalaman langsung. Kami juga bisa melihat sejauh mana materi ini menjadi materi yang difokuskan oleh Bapak dan Ibu saat mengikuti sesi. Oke, untuk Bu Sri Ayu, salam ya Bu untuk teman di Probolinggo. Baik Bapak dan Ibu, ini kita akan melakukan tadi sudah estimasi waktu yang sudah disampaikan untuk mengawal ruang kegiatan kita sehingga tidak terlalu melebar dan meluas. Tadi kita mulai dengan pembukaan dan pengenalan, kemudian nanti akan disampaikan latar belakang dan tujuannya, kemudian struktur dan isi pedoman dari Kemendikdasmen nomor 271/0/2025 tentang pengelolaan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian implikasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian ada sesi diskusi dan tanya jawab. Terakhir nanti kita akan sampaikan penutup dan langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh kita sebagai pengawas pada masing-masing kabupaten kota seluruh Indonesia dalam melakukan kinerja menyambut era transformasi di dalam penilaian kinerja yang dimulai sejak 2025, dikuatkan lagi, semakin disempurnakan di tahun 2026 berkaitan dengan aplikasinya. Tapi regulasi dan pedomannya tetap mengikuti regulasi dan pedoman yang sudah disampaikan tadi. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah skenario dari semua tahapan yang dilakukan dalam memahami Kemendikdasmen nomor 271 tentang pengelolaan kinerja untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Ini ada hal yang harus diketahui bahwa pedoman ini tidak terbit di tahun sekarang, tapi sudah terbit dari tahun 2025. Isi pedoman ini sebetulnya menyelaraskan kinerja individu ya, kinerja masing-masing dengan regulasi transformasi pembelajaran. Jadi transformasi yang dikembangkan adalah transformasi pembelajaran. Pembelajaran bukan berarti dalam prosesnya, tapi semua kita menjadi satu kesatuan untuk proses belajar. Bagaimana proses itu belajar dilakukan? Secara utuh, semua belajar untuk membuka diri, membukakan wawasan, kemudian apa yang akan dilakukan kita harapannya bisa mendukung pendidikan bermutu untuk semuanya. Nanti di gerbang akhirnya adalah apakah yang kita lakukan ini benar-benar menjadi manfaat bagi murid-murid kita. Jadi ujung-ujungnya nanti dari pengawas, penilik, pamong belajar, kepada kepala sekolah, kemudian kepada guru, nanti di penghujung nanti muara akhirnya adalah keberhasilan peserta didik kita di semua jenjang untuk semua tahapan seperti itu. Nanti ini tahap-tahapannya ada satu perencanaan, kemudian ada perencanaan kinerja, yang ketiga itu pelaksanaan kinerja, kemudian Bapak dan Ibu ini juga harus dipahami dalam kegiatan di tahapan yang keempat nanti Bapak dan Ibu akan melakukan kegiatan di penghujung sebelum kepada tindak lanjut dan hasil evaluasi itu ada penilaian. Jadi pelaksanaan itu paketnya adalah pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan. Tahap 4-nya adalah penilaian. Nanti di tahap 5 ini ada tindak lanjut hasil evaluasi. Jadi tahap 4 itu sebelum kepada penghujung ada penilaian kinerja. Predikatnya tentu saja Bapak dan Ibu karena sudah praktekkan di awal bulan ini, di awal bulan Januari ini ada 5 predikat. Yang paling atas itu adalah sangat baik, kemudian baik, cukup, atau butuh perbaikan ya kalau dalam istilah pengelolaan kinerja itu. Kemudian ada yang kurang dan sangat kurang ini ya.
Ini kalau kita bicara tentang infografis dari Kemendikbudrismen tahun nomor 271 ini. Nah, mengapa ini menjadi sebuah kebijakan yang lahir? Disebutkan di dalam pedoman, ada beberapa hal yang harus kita perbaiki dari sistem pengelolaan kinerja yang tahun ke tahun itu terus dilakukan, terutama oleh para aparatur sipil negara. Ada beberapa masukan, respon yang dilakukan dari berbagai unsur, baik guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Karena dianggap apa yang dimaksud dengan pengelolaan kinerja di tahun-tahun sebelumnya itu menjadi sebuah hal yang kompleks dan dalam setiap tahapannya terasa membebani. Jadi karena banyak hal yang tidak sederhana, dan ini menjadi latar belakang dari lahirnya pedoman untuk bisa lebih menyederhanakan pengelolaan kinerja. Penyederhanaan sistemnya adalah bagaimana para pendidik ini lebih fokus. Jadi tidak ketika pada saat harus kenaikan pangkat dengan berbagai tumpukan administrasi dan lain-lain, tapi fokus esensialnya mereka melakukan kegiatan mendidik, membimbing, apa yang dilakukan oleh kita, pemantauan, kemudian pembinaan, kemudian melakukan evaluasi, tindak lanjut. Ini tidak hanya terjebak pada fokus-fokus administrasi, ya. Artinya apa yang menjadi respon dari tadi yang menjadi masukan menjadi hal yang mendorong aktif, sehingga peran-peran pendidik dalam penguatan pendidikan karakter ini bisa lebih menciptakan lingkungan belajar yang holistik karena fokus-fokus di dalam pelaksanaan tugas tenimbang mengerjakan tugas-tugas berkaitan dengan administrasi tadi, gitu ya Bapak dan Ibu, latar belakang dari Kemendikbudrismen nomor 271 ini. Kemudian apa yang menjadi prinsip utama dalam pengelolaan kinerja yang lahir di 2025 ini, di dalam pedoman disampaikan bahwa ada 3 hal yang menjadi prinsip utama pelaksanaan dari pengelolaan kinerja. Yang pertama, adanya integrasi sistem. Jadi sistem terintegrasi dari guru ke kepala sekolah ke pengawas, pengawas kepada semua yang terlibat menjadi PPK atau pejabat penilai kinerja, istilahnya seperti itu. Apakah kepala sekolah PPK? PPK bagi para guru. Apakah pengawas dan penilik atau pamong belajar itu menjadi PPK? PPK bagi ruang substansi tugas dan binaannya langsung. Jadi yang dilakukannya terintegrasi dalam satu platform digital. Jadi nanti akan memungkinkan apa yang dilakukan, apa yang dijawab itu menjadi konsistensi dan efisiensi data. Saya kepada ranah bagaimana Kemendikbudrismen nomor 271 ya Bapak dan Ibu, nanti prakteknya dengan pakar kita Pak Doktor ya, praktek berkaitan dengan pengelolaannya seperti apa. Kemudian yang kedua yang menjadi prinsipnya adalah penyederhanaan proses. Administrasi yang berbelit-belit itu dipangkas, kemudian guru akan bisa menjadi fokus di dalam melaksanakan tugas secara langsung sehingga dedikasinya bisa dirasakan oleh siswa-siswi di dalam kelasnya atau anak-anak yang menjadi tanggung jawabnya di kelas. Kemudian ada prinsip yang berikutnya yaitu kolaborasi lembaga. Jadi apa yang menjadi kebijakan di dalam Kemendikbudrismen ini itu adalah kolaborasi antar lembaga. Jadi antar lembaganya di dalamnya adalah Kementerian Pendidikan, Kemendikbudrismen yang dulu disebut dengan Kemendikbud, sekarang bekerja sama dengan BKN. Jadi ada surat edaran yang dimasukkan sehingga menjadi landasan hukum. Coba Bapak dan Ibu klik, kalau dulu SKP kemana, kinerjanya kemana, sekarang kalau kita sudah kirim persetujuan, maka itu yang menjadi target kinerja kita dalam 1 tahun berjalan. Bahkan nanti di penghujung, itu kita sudah bisa melihat hasil kinerja kita dalam 1 tahun tersebut.
Nah, prinsip-prinsip inilah yang kemudian menjadi pondasi yang harus dilaksanakan di dalam kinerja sehingga menjadi lebih efektif. Orientasinya bukan kepada bagaimana seseorang atau individu dia bisa berhasil dalam lejitannya, tetapi dia tetap bisa melakukan tugas-tugasnya dalam peningkatan kualitas pendidikan para pengawas dalam kurun waktu. Mungkin kita lihat pengelolaan kinerja, tapi fokus-fokus dalam pekerjaan tetap kita bisa lakukan dengan nyaman, aman, kemudian tidak ada beban-beban ya, tapi tetap juga tidak boleh kemudian tidak usah mengirim apa-apa karena semuanya harus berbasis data juga. Walaupun datanya mungkin lebih simpel, lebih praktis, karena kalau di pengelolaan itu tidak harus diunggah, tetapi ditunjukkan saja nanti kepada tim yang menjadi tim PPK kita di kabupaten kota masing-masing seperti itu. Baik Bapak dan Ibu, kita lihat apa yang menjadi penyelarasannya. Ada transformasi pendidikan. Jadi Bapak dan Ibu sesulit apapun, setidak mampu apapun, transformasi pendidikan secara nasional itu memadukan antara kinerja manual dengan digital. Jadi kinerja individu kita tetap harus juga dikuatkan dengan transformasi pendidikan nasional, diantaranya pengelolaan kinerja yang dilakukan di platform. Kewajiban yang kita kejar bukan administrasi, tetapi instrumen ini disiapkan dan dipilih oleh yang bersangkutan dalam memilih apa yang dia pilih di dalam hasil kerja maupun perilaku kerja. Karena nanti ada dua hal itu tadi sesuai dengan Kemendikdasmen yang menjadi tolok ukur dari kinerja Bapak dan Ibu sebagai pengawas, kepala sekolah, maupun para guru. Konteksnya apa? Jadi kinerja ASN, kalau kita lihat ada peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan kinerja yang diatur oleh Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Jadi kebutuhan di dunia pendidikan itu sudah mulai bukan berubah, tapi ada pergeseran-pergeseran kebutuhan dan itu harus disesuaikan dalam transformasi di pendidikannya. Fokusnya pada hasil. Jadi apa yang kita lakukan di dalam berkegiatan saat kita melakukan pengelolaan kinerja, maka ada output, outcome yang terus selaras di satu pintu dari tujuan pendidikan nasional itu sendiri. Jadi regulasi-regulasi yang sekarang ada di dalam transformasi pendidikan kita sesuaikan, di hasil kinerja dan perilaku kinerja juga kita pilih sehingga bisa selaras. Kemudian bagaimana dasar hukum ini menjadi dasar hukum pelaksanaan kinerja kita bagi seluruh ASN ya Bapak dan Ibu. Nah, ini yang terlibat-libat ya Bapak Ibu. Jadi ada piramida yang kita bisa lihat di sini berkaitan dengan pengelolaan kinerja. Ini semuanya adalah diatur di dalam Kemendikdasmen tersebut ya. Ini saya ambil dari poin-poin yang menjadi inti dari Kemendikdasmen tersebut. Nanti Kemendikdasmen nomor 271-nya Bapak dan Ibu bisa unduh atau nanti bersamaan dengan materi ini saya kirim. Ada piramida yang menjadi tujuan dan langkah bersama untuk mensukseskan bagaimana transformasi ini bisa dicapai. Jadi ada perencanaan berkesinambungan, kemudian selaras dengan regulasi-regulasi yang sekarang ada dan sedang dilaksanakan di ranah pendidikan. Kemudian setiap diri dari orang tersebut perannya adalah peran-peran yang saling berkaitan. Dari yang terbawah dulu, di sana ada posisi kepala sekolah, guru, kepala satuan pendidikan, kemudian pamong belajar. Ini yang akan melakukan secara individu melakukan kegiatan-kegiatan dalam pengelolaan kinerja. Kepala sekolah
guru, kepala satuan pendidikan bisa di dalamnya tidak hanya ASN ya Bapak Ibu, ada P3K, P3K-nya juga dibagi, ada P3K paruh waktu, termasuk teman-teman kita yang di sekolah dengan basis masyarakat atau sekolah swasta, ini juga berada di dalam sistem piramida ini. Jadi biasanya Bapak dan Ibu kalau lihat di pengelolaan kinerja di Kemendikbud Dasmen, itu bisa mengisikan semua binaan kita, sehingga dalam kurun waktu 1 tahun pun meskipun sekolah berbasis masyarakat, dia tetap mengikuti regulasi ini ya. Kalau Bapak dan Ibu mungkin penghujung ada tambahan paknya seperti itu ya, sehingga di rentang Januari sampai Desember tahun berjalan itu berapa yang kita capai, kita peroleh. Jadi tidak kemudian bertumpuk berkas dan lain-lain, tapi dalam 1 tahun pun pak kita sudah bisa diperoleh dan bisa dilihat kapan kita bisa naik pangkat dan lain sebagainya ya. Kemudian ada kepala bidang, nanti disertai dengan pengawas sekolah, penilik, punya kewenangan sebagai tim kinerja, kemudian kepala dinas pendidikan, kepala dinas atau kaban nanti itu juga regulasi pengelolaan kinerja juga diselesaikan oleh kepala daerah gitu ya. Jadi dari bawahnya adalah kepala sekolah, guru, kepala satuan pendidikan, pamong belajar, kemudian piramid di atasnya adalah kepala bidang, pengawas sekolah dan penilik, kemudian ada kepala dinas pendidikan dan kepala daerah seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, sesuai dengan Kemendikdasmen yang tadi saya sampaikan nomor 271, ada 5 prinsip utama di dalam melakukan kegiatan di pengelolaan kinerja yang baru. Sebenarnya setiap tahun pun kita melakukan kinerja, tapi biasanya kita akan mengerjakan saat naik pangkat. Sekarang diatur secara secara lebih detail, kemudian mudah juga, aplikasinya juga tidak menyusahkan, asal kita mau belajar. Yuk bareng-bareng kita mulai dulu dengan dari kita tadi, bahagia, sederhana, boleh gak sedih? Boleh nggak tidak bahagia? Boleh. Tetapi masa sepanjang waktu kita tidak bahagia atau sedih. Jadi kolaborasi rasa juga menentukan apakah kita bisa masuk ke dalam pengelolaan kinerja yang kita yakini itu mengawal kinerja kita dalam tahapan setiap tahunnya. 5 prinsip dasarnya adalah yang pertama, bukan sekedar menilai. Jadi apa yang kita lakukan ini bukan sekedar menilai. Di sana ada dialog-dialog, pilihan-pilihan, dimulai dari pra-perencanaan, diatur bagaimana fokus ketika kita memilih dan memasuki pengelolaan kinerja. Ini adalah instrumen belajar. Instrumen belajarnya dipilih oleh kita, oleh Bapak dan Ibu guru, oleh kepala sekolah, dan apa yang kita pilih fokus utamanya kita harapkan bisa menjadi instrumen yang bisa kita lakukan sebagai tahapan-tahapan di dalam 1 tahun ini. Kita memungkinkan untuk bisa menjadi pengembangan berkelanjutan atau performance development. Jadi setiap orang belajar tadi ya, ini adalah proses pembelajaran. Kemudian prosesnya berkelanjutan. Jadi bukan saat kita masuk di pengelolaan kinerja, tapi ada tahapan-tahapan sepanjang tahun kita melakukan dialog. Dialognya ada di dalam platform, direncanakannya tidak hanya direncanakan di awal kemudian tidak diselesaikan, tapi direncanakan pra-perencanaannya, kemudian ada perencanaan tadi ya Bapak dan Ibu yang pilar itu, 5 pilar itu, 5 pilar pelaksanaannya, kemudian pelaksanaan, penilaian kinerja, kemudian baru evaluasi dan tindak lanjut seperti itu. Jadi tidak hanya di awal di Januari, tapi terus kita belajarnya adalah sepanjang tahun. Sepanjang tahun tuh ada tahapan-tahapan setiap bulan. Kemudian ada prinsip berikutnya adalah dialog kinerja. Jadi Bapak dan Ibu,
ada dialog atau komunikasi yang dilakukan. Jadi sebaiknya bukan hanya tanya jawab, tetapi di dalam pengelolaan kinerja nanti ini adalah dialog kinerja yang intensif. Ada komunikasi, ada sharing, bukan pada posisi sebetulnya kita pengawas kemudian teman-teman kita di posisi kepala sekolah atau guru, tetapi kita adalah rekan sejawat seperti yang tadi Bu Sri Ayu sampaikan. Posisi kita sebetulnya adalah rekan sejawat dengan siapapun ya Bapak dan Ibu, kita hanya saling mendampingi. Kemudian itu adalah apa yang kita pilih di dalam platform tadi ketika melakukan pilihan dan proses yang intensitas. Ini cermin dari kualitas hasil kerja. Jadi nanti ada dua hal tadi, hasil kerja dan perilaku kerja. Jadi dalam berinteraksi itu ada dua hal yang harus kita lihat, hasil kerjanya dan perilakunya. Bukan hanya dalam menyelesaikan tugas. Kemudian ini kan saling terintegrasi juga, tidak hanya aplikasi dan caranya, platformnya, tetapi juga terintegrasi individu-individunya. Guru berkaitan dengan kepala sekolah berkaitan dengan pengawas pendidik atau ada di posisi yang lain, kemudian kita ternyata bisa setara dengan PPK yang ini ya Bapak Ibu, PPK yang di kepala bidang ya, kemudian baru di atasnya adalah kepala dinas. Kinerjanya itu saling terhubung, keberhasilan yang satu mendukung keberhasilan yang lain. Keberhasilan tim dalam kecamatan ini menjadi pendukung keberhasilan di kabupaten kota tersebut. Sehingga secara keseluruhan satuan pendidikan itu menjadi bagian yang amat mendukung keberhasilan secara keseluruhan di sebuah sistem. Jadi tidak berdiri sendiri. Kalau dulu enggak, kalau Bu Nur mau naik pangkat ya itu untuk Bu Nur gitu ya. Tapi tidak, jadi kalau kita lihat seberapa banyak persentase dari binaan kita misalnya pada posisi seperti apa. Jangan lupa juga platform-platform berkaitan yang disampaikan oleh Kemendikdasmen juga menjadi tolak ukur ya. Kalau di Jawa Barat tuh ada khusus satu lagi ya yang disiapkan oleh BBGP itu, yaitu platform Jabar Beraksi. Dan nanti di tempat Bapak dan Ibu mungkin ada yang sejenis untuk mengawal tetap keberhasilan kinerja kita dalam melakukan kegiatan. Tapi ini fokus kepada pengelolaan kinerja. Nah, Bapak dan Ibu, ini yang kita sebut dengan apa yang kita lakukan di dalam perjalanan kinerja ini menuju kepada siklus-siklus, dan pilihan siklus ini menjadi pertumbuhan berkelanjutan. Semakin dewasa, semakin paham, semakin tahu. Kemudian siklusnya ini berjalan tidak hari 1 atau 2 hari, tapi berjalan sepanjang tahun ya. Jadi ada tahapan-tahapan, ada perjalanan yang diatur dalam siklus atau pilar-pilar yang kita ingin ini menjadi pengawal bagi pertumbuhan berkelanjutan proses yang dilakukan. Tahap pertama apa? Itu tahap pra-perencanaan. Nanti akan dengan sendirinya hafal ya Bapak dan Ibu Kemendikdasmen ini. Kemudian yang kedua itu baru tahapan perencanaan. Tahap ketiga itu pelaksanaan dan pembinaan. Tahap 4 itu ada penilaian. Tahap 5 itu evaluasi atau tindak lanjut di sana ya. Ada tindak lanjut dari tahapan-tahapan yang sudah dilakukan. Dari tindak lanjut kita rencanakan lagi untuk tahun depan, mana nih yang masih belum tepat atau belum sesuai, terus seperti itu siklusnya seperti roda ya Bapak dan Ibu ya, seperti roda terus berjalan, perjalanannya itu menjadi pertumbuhan individu kita, menjadi pertumbuhan yang terus berkelanjutan. Semakin paham, kemarin memilihnya misalnya 2 sekolah, tahun ini kita dipersilahkan untuk memilih 3 sekolah yang kondisinya memang harus diperbaiki dalam dampingan. Jadi walaupun Bapak dan Ibu kalau di dalam regulasi yang disebutkan di sini itu memang tidak ada detail jumlah sekolah. Nanti praktek langsung dengan Pak Kardiman ya Bapak Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, ini di tahap yang pertama. Di tahap
pertama itu ada pra perencanaan. Nah, yang harus paling Bapak dan Ibu ingat, pemutahiran datanya paling lambat 31 Desember. Sebelum melakukan pra perencanaan, cek dulu nih Bapak Ibu, datanya sudah betul belum? Misalnya ada perubahan-perubahan. Nah, kalau perubahan-perubahan data, ini masuknya ke Simtendik. Jadi, sebelum kita melakukan rencana SKP, Bapak dan Ibu, silakan melakukan pemutahiran data paling telatnya di tanggal 31 Desember untuk pengelolaan kinerja apa yang akan datang maupun sebelumnya, begitu ya. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini pra perencanaan. Data yang akan diolah oleh Bapak dan Ibu masuk. Jadi nanti datanya sebagai pengawas, yang keduanya sebagai tim kinerja. Jadi ada sebagai individu, ada sebagai tim. Jadi ini harus fokus nih di Desember sebelum kita masuk ke Januari tahun berikutnya, itu harus kita lihat data-data sekolah binaan kita ini atau kepala sekolah binaan kita ini sudah masuk atau belum. Datanya harus akurat dan mutakhir. Kemudian untuk pemutahiran data ini ada di UNOR ya. Nanti Bapak dan Ibu kalau ada tambahan dana lain itu yang finishingnya itu UNOR-nya. UNOR itu adalah unit organisasi. Biasanya dinas pendidikan, cabang dinas, atau mungkin kalau sekolah-sekolah itu UNOR-nya adalah satuan pendidikan. Tapi tetap dengan ada tadi kesinambungan keterlibatan dari pimpinan di atasnya, baik pengawas, penilik maupun dengan kepala dinas pendidikan ya. Kemudian untuk pemutahiran data kependudukan, ada data pribadi yang harus kita sesuaikan. Jadi sistemnya di mana? Ada di sistem informasi Kemendikdasmen. Nah, jangan lupa juga di pra perencanaan kita lihat penetapan tim kinerja atau atasan PPK, itu kita mintakan, mungkin ini juga sudah dipahami oleh para pejabat, ada proses pembentukan tim kinerja. Jadi ini apa tujuannya? Membantu proses dalam melakukan pemantauan, pembinaan, dan di akhir itu nanti ada pemberian rekomendasi. Biasanya kita mengirim rekomendasinya ya Bapak dan Ibu. Apakah rekomendasi itu diterima atau tidak? Ini kita lihat pada tahapan pra perencanaan. Jadi belum di perencanaan ya Bapak Ibu, tapi adanya pada pra perencanaan di dalam pengelolaan kinerja seperti itu. Baik, kita lanjutkan lagi. Tahap yang kedua, boleh ada yang menjawab? Tahap kedua apa tadi? Ini kan baru pra perencanaan. Tahap keduanya apa? Siklusnya. Perencanaan. Berencana. Oh ya teman-teman dikunci ya. Bu Ayu udah dikunci sekarang ya. Bu Ayu udah gemes mau jawab ya. Kalau susah-susah lanjut di chat ya Bapak Ibu ya. Biar tetap bergerak nih. Semangat Ulfa, ini sudah banyak chat yang menjawab perencanaan. Iya, ada yang menjawab. Bacakan ya Bu Nur deh. Biar Bu Nur tidak ngantuk. Apa itu jawabnya? Yang kedua. Betul nggak Bu Nur? Siklus keduanya. Ini perencanaan, ini yang menjawab dari Kota Cimahi, dari banyak Cimahi. ini. Ya, Rosida nih, Apalagi? Rosida perencanaan, dari Bu Ati Sofiatun, dari Nadia Mandaling Natal, Ya. ada Bu Saya Ati. pikir tidak diberi ruang aktif, ternyata aktif sekali. Makasih ya. Banyak ini ya. pun, kalau mau saya baca satu persatu habis waktunya. Baik, Luar ini biasa. berarti betul Lanjut. semua ya intinya ya, betul ya jawabannya ya. Tahap kedua itu adalah tahap perencanaan. Ini kita baru mulai di tahap ini, mohon maaf kegeser.
ada dialog ya, dialog dalam merencanakan sasaran kinerja. Ini dilakukan kemarin nih sejak tanggal sudah bisa sejak tanggal 1 ya. Nanti jangan lupa paling akhir di tanggal 15 kita sudah harus punya rencana sasaran untuk tahun 2026. Tujuannya ada penetapan, ada klarifikasi, kemudian ekspektasi kinerja yang dilakukan melalui dialog. Jangan lupa kalau memungkinkan kita berdialog dengan tim PPK yang ada di di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Kota masing-masing. Sasarannya adalah dokumen ekspektasi kinerja. Bapak dan Ibu milihnya apa nih? Untuk tahun 2026, hasil kerjanya apa? Perilaku kerjanya apa? Biasanya kalau dulu SKP itu namanya DP3 ya. Mungkin kalau yang lahiran-lahiran tahun-tahun 70-an seperti saya itu menyebutnya DP3 ya plet-plet aja begitu ya. Kalau sekarang bahkan ketika memilih perilaku kerja, rubrik itu memberikan pilihan, kita mau memilih yang mana. Misalnya kalau akuntabel itu ada pilihan-pilihannya. Nanti sambil praktek Bapak dan Ibu membuka dan sudah mempraktekkan mungkin akan bisa terlihat. Apa yang dilakukan di dalam tahap perencanaan? Prosesnya adalah pegawai menyusun draft rencana SKP. Kemudian ada dialog kinerja dengan PPK, pejabat, penilai kinerja. Nanti ada klarifikasi ya. Kemudian penetapan ekspektasinya ini biar sesuai. Kemudian baru PPK akan menetapkan rencana SKP kita gitu ya, Bapak Ibu ya. Ini untuk tahap perencanaan. Anatominya seperti apa? Anatomi SKP ini akan seperti ini. Dua hal tadi yang saya sebutkan di awal, itu ada hasil kerja, kemudian yang kedua ada perilaku kerja. Hasil kerjanya isinya apa? Harapan yang kita pilih atas hasil kerja. Jadi kita ingin apa? Nanti di penghujung ada output dan outcome-nya. Apa yang kita masukkan apa? Sehingga nanti bisa terlaksana, bisa dilakukan sepanjang tahun di 2026. Ini karena kebetulan 2026. Faktor Faktor pertimbangannya apa? Renstra-nya diperhatikan, mana yang selaras. Biasanya setiap kabupaten kota atau kalaupun tidak kita gunakan renstra-nya Kemendikdasmen apa. Kemudian menjadi fokus juga Bapak dan Ibu jangan lupa karena di situ muncul hasil rapor pendidikan. Biasanya terlihat ya di dalam pengelolaan kinerja itu sekolah-sekolah mana saja yang kondisinya kurang, sedang, baik muncul di dalam pengelolaan kinerja satuan pendidikan binaan. Kemudian Bapak dan Ibu ada kompetensi-kompetensi atau keahlian-keahlian apa nih? Saya cocoknya di mana? Keterampilan sebagai individu apa? Apa yang menjadi kekuatan Bapak dan Ibu? Ini boleh menjadi faktor pertimbangan di dalam memilih indikator hasil kinerja. Contohnya ada kuantitatif, maka nanti akan terlihat kuantitatif pasti target atau angkanya. Tapi kalau kualitatif itu kualitasnya. Jadi tidak berhubungan dengan angka, itu nanti kita ada target-target hasil kinerja yang semuanya diatur di dalam platform pengelolaan kinerja yang insya Allah mudah kalau kita mempelajarinya langsung, tidak minta tolong terus. Apalagi kalau para pengawas minta tolong agak bisik-bisik jauh. Kalau menurut saya lebih baik sharingnya dengan dengan pengawas yang lain, misalnya karena kemampuan kita ini seperti apa, ini mau mengisinya bagaimana, itu boleh sharing di antar pengawas seperti itu. Kemudian ada perilaku kerja nih, SKP kan tadi inti dari isinya adalah hasil kerja, kemudian ada perilaku kerja. Harapan atas perilaku kerja yang mendukung pencapaian hasil ini jangan lupa juga diselaraskan dengan nilai organisasi. Biasanya nilai organisasi di kabupaten kota masing-masing itu berbeda-beda. Bahkan ketika kita akan memilih atau melakukan kegiatan yang sekiranya bukan sesuai dengan fokus keahlian kita, maka ini nanti berimplikasi terhadap hasil perilaku
kinerja ya atau perilaku kerjanya, dan jangan lupa nilai organisasi di penghujung itu menjadi juga hasil secara keseluruhan gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, nanti untuk dasar dari perilaku kerja, aspek perilaku itu ada 7 ya Bapak dan Ibu, ada 7 aspek unsur perilaku. Nah, apa saja unsur aspek perilaku yang 7? Maaf tergeser. Ini yang pertama berorientasi pelayanan. Nanti Bapak dan Ibu, ini ada pilihan-pilihan di dalam aspek perilaku kerja ini. Dan jadi Bapak dan Ibu, apa yang menjadi kinerja unggul tidak hanya tentang hasilnya, tapi tunjukkan di dalam berperilaku atau berkinerja kita setiap hari. Apa saja ketika berorientasi pelayanan, dia memahami dan memenuhi kebutuhan peserta didik, orang tua dan masyarakat. Kemudian kalau akuntabel itu seperti apa? Nanti di dalamnya ada melaksanakan tugas dengan jujur. Ya, nanti Bapak dan Ibu akan merasa akan bisa punya pilihan-pilihan secara individu ketika kita akuntabel. Di tahun ini kita lebih memilih yang mana? Itu jadi ada pilihannya. Ada bertanggung jawab, melaksanakan tugas dengan jujur, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemudian kalau kompeten, nah itu nanti ada pilihan juga, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Ada harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Kemudian loyal, ini menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara, itu pilihan-pilihannya. Kemudian adaptif, nah diantaranya indikator di pilihannya ada terus berinovasi, antusias dalam menggerakkan atau menghadapi perubahan. Ini kayaknya kalau pengawas-pengawas TK untuk adaptif hampir seluruhnya luar biasa. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah kolaboratif. Jadi ketika kolaboratif itu mampu membangun kerjasama dengan sinergis dengan siapapun ya, baik dengan satuan pendidikan binaan maupun mitra-mitra yang lain. Misalnya untuk dinas pun tidak hanya dinas pendidikan, kita tentu saja juga berhubungan dengan dinas kesehatan, misalnya dalam kaitannya tugas kita sebagai pengawas. Nah, ini ada tahap yang ketiga ya Bapak dan Ibu. Di tahap yang ketiga, ini ada pelaksanaan yang harus dilakukan di dalam pengelolaan kinerja. Apa tujuan utama yang harus kita lihat di dalam pelaksanaan kinerja? Yang pertama adalah melaksanakan rencana kinerja. Jadi apa yang kita lakukan itu kita laksanakan sesuai dengan target di dalam perencanaannya tadi. Mas, gurunya masukkan ya Mas? Guru-guru tuh masukkan? Sama kita. Pokoknya guru dapat kan. Kemudian ada target-target kinerja yang tadi sudah kita rencanakan, itu dapat apa atau kita lakukan umpan balik sehingga adanya dukungan yang berhasil kita kuatkan untuk mencapai target. Apa aktivitas di sini yang akan kita lakukan? Ada pelaksanaan dan dokumentasi pegawai, kan tadi sudah pilihan-pilihan pelaksanaannya Bapak dan Ibu, rencana kerjanya jangan lupa didokumentasikan. Kita pilihannya misalnya mendampingi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah itu kan ada berkaitan dengan jadwalnya seperti apa yang akan kita lakukan untuk kita tuntaskan di dalam pelaksanaan. Jangan lupa daftar hadir, foto-foto, kemudian instrumen yang kita gunakan itu menjadi, tapi kalau menurut saya instrumen-instrumen sederhana nanti akan dibedah seperti apa yang lebih mudah dan efektif kita lakukan besok. Nanti ini berkelanjutan ya Bapak dan Ibu. Jadi dari pedomannya dulu, praktek ke aplikasi besok, itu nanti perform berkaitan dengan bagaimana sih menyusun semua dokumen program di dalam perencanaan, pelaksanaan maupun tindak lanjut ya. Kemudian jangan lupa Bapak dan Ibu,
Itu nanti ada PPK. PPK kalau guru adalah kepala sekolah. Jadi Bapak dan Ibu sebetulnya PPK-nya untuk kepala sekolah itu tetap Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Tapi kita di sana didelegasikan menjadi tim kinerja. Jadi punya kewenangan untuk melakukan tadi menyelesaikan atau menuntaskan atau mendampingi di dalam pengelolaan kinerja yang dilakukan oleh satuan pendidikan, walaupun terakhir nanti tetap yang menjadi penentu atau rekomendasi di final itu adalah Kepala Dinas Pendidikan, tapi kita diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian. Kemudian ada pembinaan kinerja. Jadi PPK apakah akan memberikan apresiasi? Biasanya dikasih apa tuh Bapak Ibu di dalam kolomnya tuh? Kasih tanda begini ya. Kalau final di setiap bulan tuh itu ada tanda bahwa adanya Dari apresiasi yang diberikan oleh PPK. Kemudian ada hal yang memang kita lakukan, tapi rata-rata insya Allah kalau para pengawas TK ini posisinya kinerjanya maju ya. Kalau tidak maju, kita biasanya semangat terus belajar lagi ya, tapi rata-rata fokus pekerjaannya luar biasa untuk para pengawas TK atau pengawas yang lain juga. Saya melihat kesungguhan dalam kinerja salah satu yang dilakukan oleh ASN di dalam lingkup kementerian ya oleh para pengawas sekolah. Kemudian nanti ini biasanya ada bimbingan. Kita juga begitu kepada kepala satuan pendidikan, apa yang kita pilih di dalam pengelolaan kinerja, meskipun Bapak dan Ibu di pengelolaan kinerja tahun ini kita boleh memilih 3, tapi saya kira kewajiban dan tanggung jawab kita sesuai dengan satuan pendidikan yang diamanatkan. Tapi kalau di aplikasinya kita memilih mana yang paling membutuhkan gitu ya, jadi dipilih 3 satuan pendidikan. Kemudian ini ada umpan balik. Jadi kemajuan kinerjanya nggak sesuai harapan Bapak dan Ibu. Jadi kita sebagai tim atau pejabat penilai kinerja jangan menunggu di akhir tahun, tapi kita melakukan pendekatan utama. Jadi kalau sesuai dengan Kemendikdasmen nomor 271 ini ada 2 hal yang bisa dilakukan, bimbingan kinerja dan konseling kinerja. Bimbingan kinerja itu fokus kepada pengembangan kompetensi. Tapi kalau konseling kinerja atau perform konseling itu perilaku kinerja. Jadi ini Bapak dan Ibu, istilah-istilah ini semuanya ada secara lengkap di dalam Kemendikdasmen nomor 271. Kalau pengembangan kompetensi, kita akan membantu pendidik. Jangan lupa tenaga kependidikan juga menjadi lingkup yang harus kita lakukan pengelolaan kinerja. Jadi dia oleh kita dibimbing agar bisa mencapai target hasil kerjanya. Misalnya hal yang paling sederhana sebelum kepelatihan kita lakukan observasi kelas, dari situ kita diskusi, kemudian ada pelatihan. Tapi kalau konseling kinerja ada identifikasi yang menyangkut kepada perilaku kerja mana yang menghambat. Apa yang harus kita selesaikan? Maka itu dilakukan untuk perilaku kerja itu adalah perform counseling atau konseling kinerja. Jadi bisa mungkin face to face ya dengan dengan pendidik atau tenaga kependidikan yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, ya terutama kepada satuan-satuan pendidikan binaan. Kemudian ini adalah tahap yang berikutnya ya Bapak dan Ibu. Untuk kita lihat ini di dalam tahapan yang saya ingin mendengar suara, boleh nggak ya? Biar saya juga dibantu suaranya ada. Pak Sekjen ada di sana nggak? Biar saya dibantu nih. Saya suka senang mendengar suara-suara ibu-ibu pengawas yang tulus-tulus hati. Boleh nggak bukakan sebentar. Tadi Jawa Timur sudah. Jawa Tengah ada nggak, Bu Nur? Untuk Jawa Tengah coba kami cari ini. Satu coba. Biasanya
Bu Karyani ada enggak, Bu Karyani? Bu Karyani ada nggak? Dari Jawa Tengah. Sri Maryani, Jawa Tengah. Boleh dibantu dibuka, Bu Sri Maryani? Boleh. Ya. Kita coba lihat di tahapan yang keempat. Coba Bu Maryani, Sri Maryani. Sri Rahayu, Bu Sri Ayu Probolinggo sudah ya tadi ya Bu Sri. Bu Sri Rahayu, Bu Sri Ayu keren sekali Ibu. Ya, Masya aktif ini Allah. ya. Fokus. Bu Sri Maryani, coba ini Bu Sri Maryani. Buka Bu Sri Maryani. Kami mohon Bu Sri. untuk catnya untuk dari kabupaten atau dari daerahnya dituliskan sesuai tadi kesepakatan ya di tadi untuk awal aturan sehingga kami memudahkan untuk dari mana ini ya. Baik, ada bisa dibuka nggak Bu Sri Maryani? Sri Maryani mana? Raise hand dulu Bu, coba Bu. Biar ketahuan. Iya, soalnya kalau nggak itu agak sulit saya mencarinya. Iya, Menelusuri 393 peserta iya. ini Sulit nggak dikangenin gampang. ya. Iya. Baik. Kalau raise hand Oke. langsung muncul. Oh iya. Baik, Bapak dan Ibu, ini adalah tahap yang keempat ya. Ini rupanya sambil monep juga, sambil fokus juga. Luar biasa ini para pengawas TK atau para pengawas. Karena ini mungkin ada kabupaten kota yang sudah mulai lintas jenjang ya. Ada tahapan yang keempat yaitu penilaian. Baru di tahap 4 ini ada evaluasi kinerja yang dilakukan periodik dan tahunan. Tujuan utamanya apa? Ada rating yang adil ya. Nanti di sini muncul rating yang adil yang akan diberikan secara objektif atas dua hal tadi, atas hasil kerja dan perilaku kerja untuk peningkatan kualitas dan pengembangan karir seperti itu. Predikat kinerjanya seperti apa? Sesuai dengan ketetapan yang ditentukan, maka predikat kinerja nanti akan ditetapkan oleh PPK. Kinerjanya berdasarkan apa? Capaian individu dan kontribusi terhadap kinerja unit kerja. Tadi 5 ya, Bapak Ibu ya. Sangat baik, baik, cukup atau butuh perbaikan, kurang dan sangat kurang. Nanti ada jenis evaluasi. Evaluasinya apa saja? Setiap periodik atau setiap bulan, mungkin juga dilakukan per triwulan, ini akan dilakukan evaluasi untuk memantau progresnya. Nah, kalau evaluasi tahunan seperti apa? Dilakukannya setiap akhir tahun ya. Biasanya di November, Desember itu sudah mulai akan dilakukan evaluasi terhadap keseluruhan hasil dari kegiatan di pengelolaan kinerja. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjut. Ini tindak lanjut berdasarkan hasil yang di tahap keempat. Jadi tindak lanjut itu diperoleh dari tahapan yang keempat. Evaluasi yang dilakukan ini disambungkan ke siklus berikutnya yaitu tindak lanjut. Apa saja yang akan kita ingin hasilkan di tahap ini? Ini adalah melakukan evaluasi kinerja. Jadi nanti ada kegiatan-kegiatan berdasarkan hasil dari pelaporan, kemudian ada dalam bentuk pemeringkatan, penghargaan, serta pengembangan berkelanjutan. Setiap Bapak dan Ibu ditanya juga kompetisi pengembangannya apa? Ada di sana sesuai dengan kompetensi apa saja yang masih harus dikembangkan. Apa yang dilakukan di tahapan kelima ini, di tahap tindak lanjut, maka akan dilakukan 3 hal. Yang pertama ada pelaporan kinerja. Pejabat penilai kinerja nanti akan melaporkan hasil evaluasi secara berjenjang. Kemudian ada pemeringkatan kinerja, akan ditetapkan kinerja pegawai dalam 1 tahun berjalan. Kemudian ada penghargaan. Misalnya prioritas dalam program pengakuan di bidang pendidikan, bentuk lain yang mendukung peningkatan
karir seperti itu ya. Apa yang paling penting untuk para ASN, predikat kinerja nanti dikonversikan menjadi perolehan angka kredit. Jadi dari hasil yang sudah muncul nanti akan diperoleh angka kredit. Nah, ini peningkatan karir akan sangat didukung jika memperoleh hasil yang sesuai dengan ekspektasi dari pimpinan atau pejabat penilai kinerja. Nah, bagaimana ini bisa dihasilkan sebuah sebuah pengelolaan yang baik? Ini ada siklus tadi yang sudah disampaikan di 5 siklus tahapannya. Kemudian sistem informasi yang disiapkan oleh Kemendikdasmen ini menjadi sistem informasi yang terintegrasi. Terintegrasi dengan siapa? Dengan seluruh layanan kinerja yang disiapkan oleh BKN, atau kita masuknya ke dalam aplikasi Ekin BKN. Satu data. Ini sifatnya begitu ya Bapak Ibu, satu data. Jadi data yang digunakan itu selalu konsisten dan terpadu. Bisa nge-link data kita ke dalam data isian yang ada di Ekin BKN, tidak sendiri-sendiri. Jadi itu akan berkesesuaian. Alhamdulillah 2026 mudah-mudahan kita sudah bisa seperti para guru dan kepala sekolah ya. Saya lihat sih sudah bisa. Kemudian sifatnya juga final dan mengikat. Semuanya akan tercatat, jadi hati-hati dalam melakukan kinerja, datanya akan terintegrasi terhadap seluruh data yang ada baik di Kemendikdasmen maupun yang ada di BKN. Kemudian jadinya seperti apa dengan kondisi seperti ini, maka akan menjadi efisiensi. Prosesnya sederhana, pelaporan dan dokumentasi kita bawakan, kita sampaikan di akhir tahun sesuai dengan apa yang menjadi fokus utama kinerja yang dipilih di tahun berjalan. Jadi aliran datanya akan terintegrasi dari mana? Sistem informasi di Kemendikdasmen dan sistem informasi yang ada di Badan Kepegawaian Negara. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Kemudian siapa menilai siapa? Ini kita coba lihat PPK-nya. Pegawai yang dinilainya siapa? PPK-nya siapa? Gitu ya. Sesuai dengan Kemendikdasmen nomor 271, maka jika pegawai yang dinilainya adalah guru, PPK-nya adalah kepala sekolah. Jika kepala sekolah, maka PPK-nya pejabat pimpinan tinggi pratama atau kita sebut dengan administrator di Dinas Pendidikan. Boleh melalui pengawas. Di sana yang dilakukan adalah pengawas sekolah atau pengawas sekolahnya posisinya adalah sebagai tim kinerja. Pengawas sekolah itu pejabat pimpinan tinggi pratama atau administrator, misalnya yang struktural ya, pejabat struktural yang diberikan tugas menjadi PPK oleh berbagi kewenangan, berbagi tugas yang di-SK-kan oleh Kepala Dinas Pendidikan. Untuk penilai juga sama seperti pengawas, pejabat penilainya. Untuk pamong belajar, ini Kepala Satuan Pendidikan Non Formal kalau pamong belajar. Kalau guru di sekolah Indonesia luar negeri, ini Kepala Sekolah Indonesia yang juga berada di luar negeri. Kemudian Kepala SILN, Kepala Sekolah Indonesia yang di luar negeri, itu oleh Atase Pendidikan di perwakilan negara. Catatannya PPK dapat membentuk tim kinerja. Seperti kita, itu di SK-kan menjadi tim kinerja oleh Kepala Dinas Pendidikan dalam rangka membantu pelaksanaan penilaian. Karena tidak semuanya bisa langsung diselesaikan atau dikerjakan oleh pimpinan. Jadi membagi delegasi tugas kepada para pengawas atau penilik seperti itu. Yang ini sudah tadi ya siklusnya Bapak dan Ibu, siklusnya 5. Ini sudah. Nah, sebetulnya apa yang kita lakukan sejak pra-perencanaan, perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian evaluasi dan tindak lanjut itu bukan akhir.
Tapi setiap tahapan di setiap siklus itu menjadi awal untuk kita menyelesaikan di tahap-tahap selanjutnya. Jadi kita jadikan nih siklus ini adalah motor penggerak. Bagaimana kita menjadi lebih profesional dalam bekerja, lebih fokus, yang pada akhirnya maka yang disebut dengan pola perubahan di dalam sistem atau regulasi bagaimana pelaksanaan pengelolaan kinerja menjadi transformasi pendidikan yang betul-betul bisa dilaksanakan. Nah, mengapa ini disebut dengan yang kita sebut dengan pengelolaan kinerja ini seperti baru, tapi sebetulnya kebaharuannya itu karena beberapa berkaitan dengan penyederhanaan, efisiensi, kemudian regulasi yang berkolaborasi, kemudian ini menjadi bagian dari perubahan sistem yang lebih membuat praktis di dalam kinerja individu maupun kinerja kolektif, karena memang ada beberapa hal yang pada dasarnya dilakukan semakin diperbaiki maka itu menjadi hal yang terus kita transformasikan. Jadi perubahan-perubahan itu yang akan mengawal pendidikan menjadi lebih kuat dan menjadi berkualitas. Apa yang menjadi mandat nasionalnya sebetulnya dasar dari regulasi untuk lahirnya Kemendikbudrismen nomor 271 ini adalah Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022. Jadi inisiatif dari kebutuhan-kebutuhan seluruh pegawai ini bukan inisiatif yang terisolasi, tapi harus menjadi by system sehingga menjadi bagian reformasi secara nasional. Kontekstualnya apa? Apa yang kita lakukan, tahapan-tahapan yang dikerjakan bukan terpisah antara pekerjaan administrasi, pelaporan, dan hasil kinerja. Tetapi hasil kinerja yang kita lakukan secara tahap per tahap sesuai dengan siklus itu menjadi kontekstual yang dilaksanakan oleh seluruh pendidik maupun tenaga kependidikan, ya. Kemudian optimalisasi pendidik dan tenaga kependidikan akan meningkat. Apa yang menjadi tujuan utama pada akhirnya adalah output dan outcome selaras dengan seluruh agenda transformasi pendidikan, gitu ya Bapak Ibu. Nah, tantangan utamanya jangan lupa, ya ini pasti akan dirasakan. Teknologi yang harus kita adaptasi secara perlahan, ya. Ini kan dirasakan tidak semua pendidik memiliki tingkat literasi digital yang bagus. Adaptasi terhadap sistem baru juga menjadi tantangan, seolah sesuatu yang sulit. Intinya insya Allah kita berproses, kita terus belajar, akan kita adaptasikan semua transformasi. Karena apa? Tantangan ke depan akan jauh lebih kompleks, maka membutuhkan adaptasi yang kuat seperti perilaku kerja pilihan yang salah satunya harus dipilih kita. Kemudian ada solusinya seperti apa ketika teknologi tidak juga bisa dilakukan, ada pelatihan berkelanjutan. Semua orang bisa belajar, pelatihannya komprehensif, tidak usah yang jauh dulu, mungkin kita bisa sharing dengan rekan, kita saling bertanya, bukan minta dikerjakan tapi sharing supaya kita bisa. Kemudian budaya kerjanya tadinya diawali dengan administrasi manual ke digital. Sekarang semua dokumen, desain-desain yang kita susun bisa kita simpan menjadi dokumen digital. Bahkan buku-buku yang kita butuhkan sebagai bahan juga bisa disimpan sebagai dokumen digital. Yang diperlukan adalah perubahan-perubahan pola pikir. Tapi tidak semua orang bisa berpikir dan melakukan kegiatan perubahan dengan cepat. Bersabar kuncinya mungkin Bapak Ibu ya. Kemudian bisa dilakukan dengan solusinya adalah pendampingan teknis. Yang terakhir jangan lupa selalu membangun kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan. Gitu ya Bapak Ibu. Itu mungkin secara keseluruhan materi ini saya sampaikan. Nanti ada satu slide di terakhir. Saya kembalikan dulu kepada Bu Nur, karena di sesi akhir nanti saya juga ingin mengajak ada refleksi akhir gitu. Monggo Mbak. Oke, terima kasih luar biasa Bu Ulfah. Plus saya mendapatkan satu inspirasi, ini narasumber yang luar biasa, sangat menguasai di lapangan ya. Ini menjadi pencerah bagi kita mudah-mudahan. Bapak dan Ibu hadirin semuanya, sekarang waktunya sesi tanya jawab.
Saya akan persilahkan sesi tanya jawab langsung dengan 3 penanya. Begitu Bu Ulfa, karena ini waktunya tinggal 20 eh, tinggal 20 menit ya untuk sesi ini ya Bunda. Ini 11.05, sekitar 25 menit. Padahal nanti Bu Ulfa di closing ingin menguatkan lagi gitu ya. Oke, silakan untuk raise hand untuk yang bertanya. Silakan Pak. Pak. Silakan Sudah, dari Bu mana? Eli Untuk yang raise Aneta. hand? Silakan Bu Eli. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ulfa atas paparannya dan pencerahannya. Saya langsung aja ya Bunda ya, ada beberapa yang perlu juga kami ketahui. Yang pertama, tadi Bunda menyebutkan sekarang ini kita sudah lintas jenjang ya Bunda ya. Mohon kiranya Bunda kami minta juknisnya biar bisa kita sampaikan ke Dinas Pendidikan, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam pengelolaan kinerja itu, di dalam perencanaan itu kan kita harus memahami juga kaitannya dengan berbasis data ya Bunda ya, untuk rapat pendidikan sekolah binaan kita, mana yang rata-rata paling rendah itulah yang akan kita angkat dengan 4 dimensi itu ya Bunda ya, D1, D3, D1, D4, D8 dan E gitu ya Bunda ya. Nah, jadi sekarang ini karena rata-rata kan di TK tuh swasta ya Bunda ya. Jadi tahun yang lalu semua sekolah binaan saya ada 14 di kecamatan saya Bun. Saya observasi ya. Kenapa saya buat observasi? Supaya nanti walaupun swasta itu ada PKO-nya Bunda ya, predikat kinerja organisasi. Apakah itu nanti akan link ke akreditasi, link ke Dapodik atau bagaimana itu Bunda? Mohon pencerahannya Bunda. Terima kasih Bunda Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Bunda Ulfa. Kita langsung 3 atau satu-satu yang mau dijawab. Satu-satu aja dulu ya Mbak. Oke, silahkan dengan pertanyaan dari lintas jenjang. Bu Eli ya tadi ya. Ya, dari Bu Eli. Baik, salam kenal Bu Eli, sehat selalu ya Bu. Ada beberapa pertanyaan yang Ibu sampaikan, sebetulnya kalimatnya 2, tapi pertanyaan mungkin ada 6 gitu ya Bu ya, berkaitan dengan poin-poin yang ingin Ibu ketahui. Yang pertama dengan lintas jenjang, sebetulnya di dalam regulasinya masih sesuai dengan jenjang ya Bu ya. Di dalam regulasi berkaitan ke pengawasan itu jenjang. Tapi kebetulan ada beberapa kabupaten, ini khususnya mungkin cerita tentang Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon itu dari tahun 2023 mungkin belum ada lagi pengangkatan pengawas, sehingga sampai sekarang dengan jumlah sekolah misalnya TK itu sekitar ada hampir ke 400 sekarang, kemudian PAUD itu ada sekitar 600, kemudian ada SD itu sudah sampai di angka sekitar 800. Kami sampai hari ini itu jumlah pengawas tersisa hanya 58 dan pendidik itu hanya sekitar 35-an seperti itu. Nah, ada kebijakan-kebijakan yang dilakukan, termasuk yang sudah dilakukan. Ini bahkan contohnya saya ini sudah dari tahun 2023 atau 2022 itu sudah mulai jenis pengawasnya tuh pengawas lintas jenjang. Jadi itu nanti kembali ke kabupaten kota ya Bu kebijakannya. Kalau di peraturannya yang betul adalah yang masih menggunakan pengawas sesuai dengan jenjangnya masing-masing ya. Jadi di aturan kepengawasan juga tidak ada yang membuat aturan baru bahwa harus lintas jenjang, tidak Bu. Ini kebetulan kalau di kami ini regulasinya karena kekurangan jumlah pengawas, sementara pengangkatan sampai sekarang itu belum dilakukan pengangkatan kembali pengawas atau penilik di tengah ke jumlah yang kurang tadi itu ya Bu.
gitu. Kemudian untuk teman-teman yang swasta ya Bu, ada berkaitan dengan yang sekolah swasta, itu sudah betul dengan apa yang Ibu lakukan, jadi tetap menjadi bagian dan tanggung jawab Ibu ya untuk menyelesaikan, membimbing, mendampingi sesuai dengan siklus 5 siklus tadi per tahapan demi tahapan. Dan saya kira ketika misalnya hasil di rapor pendidikan kan itu menjadi pintu apa yang data masing-masing satuan pendidikan. Kalau kita melihat di empat aspek di dalam rapor pendidikan di pendidikan taman kanak-kanak, itu saya kira sudah ini Bu, sudah bisa terlihat nanti di pengelolaan kinerja tuh sudah bisa terlihat itu apa kondisi sekolah kita itu sudah terintegrasi juga. Jadi apa yang menjadi data yang nanti akan menjadi pilihan-pilihan atau fokus-fokus kinerja, misalnya Ibu sudah mencantumkan atau sekolah binaan kita kan harus mengiyakan ya Bu, menyetujui bahwa mencantumkan gitu kan. Itu kan di nama-nama satuan pendidikan tuh dicantumkan. Kemudian satuan pendidikan binaan kita akan meng-add lah kalau di dalam ini menyetujui bahwa itu adalah pengawas binaannya, itu kan disetujui oleh satuan pendidikan kita, itu juga bisa. Nah, kalau kita melihat di rapor pendidikan, itu nanti data yang ada di rapor pendidikan untuk masing-masing satuan pendidikan itu sudah terintegrasi. Jadi kita bisa sudah melihat sekolah mana yang kurang, sekolah mana yang masih, itu sesuai dengan item yang ada di pengelolaan kinerja, sudah terlihat mana yang baik. Dan misalnya Ibu memilih kualitas pembelajaran, maka inputan data berkaitan dengan kualitas pembelajaran itu nanti akan terlinkkan gitu di sana. Nah, nanti biasanya kita diminta untuk memilih satuan pendidikan yang masih belum optimal. Nah, satuan pendidikan kita itu juga kan berbeda-beda Bu, berkaitan dengan pendampingan. Ada yang memang bisa hijau atau hijau kan sudah baik ya Bu. Ketika sudah hijau pun tahun yang lalu dengan tahun sekarang apakah naik atau tidak, itu kita perhatikan. Tapi detailnya mungkin selagi kita punya satuan pendidikan binaan yang baik, sementara ada yang sedang, ada yang kurang, pasti yang menjadi prioritas yang kita pilih adalah yang kurang. Dan biasanya di awal ketika terbitnya ini biasanya datanya diantaranya adalah pengisian sulingjar ya yang menjadi input. Jadi isi dari diantaranya untuk bisa menguatkan di rapor pendidikan selain data-data yang lain untuk di pendidikan anak usia dini TK dan PAUD biasanya diinput dari isian hanya sulingjar. Tapi kalau di pendidikan dasar dan menengah itu bisa lain, ada ANBK juga dimasukkan atau nilai lain atau pengisian dapodik berkaitan dengan sarana prasarana dan kelengkapannya. Itu jika diisi dengan baik dan detail serta teliti biasanya berimplikasi terhadap hasil keseluruhan yang muncul dari rapor pendidikan. Jadi Bu Eli ketika menentukan sekolah kita seperti apa rapor pendidikan, tidak usah khawatir Bu. Insya Allah kalau kita melihat untuk pendidikan anak usia dini khususnya ya Bu ya, untuk satuan pendidikannya mereka selalu mau belajar, apalagi memiliki para pengawas yang sabarnya luar biasa. Pengawas TK itu mirip dengan pribadi-pribadi teman-teman guru dan kepala satuan pendidikan TK, tulus, penyayang. Jadi walaupun misalnya kita melihat kok di rapor pendidikannya seperti ini, tidak apa-apa, nanti kita bimbing, barangkali kita mulai dari penyusunan kemarin mana yang masih kurang, itu difokuskan. Tapi kalau di fokus pengelolaan kinerja kan Bu Eli memilih dulu mana yang paling membutuhkan bimbingan kita. Ya, jadi kalau apakah nanti hasil rapor pendidikan jelek, akreditasinya jelek, saya kira tidak usah terlalu harus khawatir ya Bu ya. Insya Allah apa yang integrasi data untuk pendidikan anak usia dini, kalau tahun kemarin sih kalau saya melihat sebagai asesor tuh tidak secara langsung. Tapi kalau Dasmen itu memang betul Bu, jika rapor pendidikannya kurang itu ada yang menjadi prosentase terhadap hasil akhir akreditasi.
Tapi bismillah, ketika sudah tulus, sekolah satuan pendidikan kita juga tulus, ada beberapa hal yang kemudian rapor pendidikannya masih merah atau masih kurang. Merah itu kan berarti kurang, atau sedang, kita kuning, nggak apa-apa. Ketulusan kita hadir di sana, sehingga kita tidak lagi ini kan melihat satuan pendidikan ini selalu butuh bantuan. Kadang-kadang justru banyak sekolah-sekolah yang memang sungguh-sungguh, Bu, tapi tidak beruntung di rapor pendidikan. Kalau saya secara pribadi menganalisis, banyak sekolah yang, ya mohon maaf, yang dikejar hanya hasil akhir, misalnya rapor pendidikan. Jadi dia kejar suling-jar, bahkan mencari kunci-kunci jawaban, itu kan sudah terlihat ya, Bu. Kemudian lagi, tapi tidak mencerminkan bahwa sekolah ini data rapor pendidikannya memang ada yang relevan, tapi ada beberapa juga yang justru yang tadi, Bu, kondisinya memang rapornya seperti itu, tapi kinerjanya justru sangat bagus. Mungkin oleh Bu Eli juga terasa, teman-teman di binaan kita. Dan itu hampir secara keseluruhan kita melihat kesungguhan itu yang menjadi warna bagi penguat kita di lapangan dalam mendampingi satuan pendidikan. Itu ya, Bun. Bunda Oke, izin. luar biasa Bu Ulfah. Nanti saya kembalikan ini dari Bu Eli. Nah, bentar. Bagaimana untuk teman-teman yang lain? Apakah masih ada yang berkaitan dengan Bu Eli ataupun pertanyaan yang berkaitan dengan yang telah disampaikan oleh Bunda Ulfah? Silahkan untuk pertanyaan yang kedua. Atau saya kembalikan sudah puas atau bisa diterima untuk dari jawaban dari Bunda Ulfah? Bunda izin, jadi mohon maaf Bun, berarti bagaimana supaya kita melihat ada upaya nggak perubahan di sekolah itu, yaitu dulu Bunda ya. Jadi kita menggunakan rapot yang tahun yang lalu ya Bunda ya, sambil menunggu rapot di bulan Maret gitu ya Bunda ya. 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 Clear ya Bun? Clear ya? Oke, Banyak, Bunda. siap. Ya, Selanjutnya, terima kasih, apresiasi luar biasa untuk Bunda Eli. Untuk selanjutnya, satu pertanyaan lagi, karena Bunda Ulfah menginginkan satu pernyataan langsung eksekusi untuk jawaban. Oke, dan luar biasa, pertanyaannya luar biasa. Silakan untuk resen, satu pertanyaan. Masih ada waktu 15 menit ini Bunda, sebelum sampai closing. Ya. Silakan raise hand Bapak dan Ibu yang mau bertanya. Nanti Ya, dibuka silakan. mic-nya. Dibantu. Silakan bisa resen, bisa dibantu. Atau Bunda izin di kolom chat aja itu ada pertanyaan. Siapa tahu di antara teman-teman yang ikut Zoom ini tidak sempat untuk mengajukan pertanyaan secara langsung, Bun. Di kolom chat ada Oke. pertanyaan itu. Iya. Oke, Bunda ada, Ulfah, Bu. ini Ya. dari Bu Yani Priasih Kota Binjai. Assalamualaikum, ingin bertanya Ibu, ketika ada kepala sekolah yang berganti secara otomatis, penilaian kinerja berhenti, kemudian apakah saya harus menyarankan untuk pengisian di ruang GTK dari awal? Ini ada pertanyaan. Berkenan Bu Ulfah untuk menjawab Baik. dari Bu Yani Priasih Kota Binjai. Baik, Bu Yani dan kawan-kawan pengawas semuanya, ini memang terjadi kadang-kadang ada rotasi mutasi atau pergantian atau perubahan kepala sekolah. Biasanya kalau di penghujung semester itu bisa diganti, Bu, misalnya di bulan Juni ke Juli, atau dari perubahan nanti November Desember ke akan Januari. Beberapa saya contoh memiliki juga kepala sekolah yang tadinya A kemudian berganti dengan kepala sekolah yang baru. Ini karena tanggung waktunya, memang sekolahnya sekolah tersebut, tapi dinilainya masih dinilai dengan yang muncul di sana, karena ketika akan diperbaiki dimasukkan itu tetap nunggu sinkron Dapodik, karena muara datanya di pengelolaan kinerja itu untuk pemilihan satuan pendidikan itu nanti dibantu oleh admin dinas ya Bapak Ibu, biasanya dibantu untuk memasukkan siapa saja yang menjadi sekolah-sekolah binaan, atau karena kalau di platform yang lain bisa ada pilihan kepala sekolah yang menjadi binaan kita tinggal klik, atau ketika sekolah A
tadinya kan terjadi ya Bapak dan Ibu rotasi mutasi tidak hanya kepala sekolah atau guru, itu juga terjadi dengan pengawas. Jadi kita bisa malahan karena agak-agak kesulitan karena kemarin sudah ditentukan misalnya tugas binaan itu binaannya yang baru masih di kecamatan yang lama, sedangkan yang ada di dalam binaan yang sudah terinput itu masih dengan binaan yang lama ke yang baru, baru ke lama, itu belum terjadi pergantian. Nah, untuk kepala sekolah atau guru yang memang kinerjanya bukan berhenti Bu, kinerjanya terus berlangsung, kita mungkin biasanya menginput datanya kan per periode di Dapodiknya, kita hubungin langsung ke admin dinasnya karena kita biasanya tidak bisa menghentikan atau mengganti. Itu ada sistem adminnya di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota masing-masing. Itu kalau dari pengalaman saya seperti itu Bu Yani ya, dari Binjai Oke, gitu. Bu Yani. Nah, kalau tidak muncul Terima nyambung kasih. nih dengan Bu Halimah, bagaimana solusinya jika sampai akhir Januari nama guru atau kepala sekolah ASN tidak muncul di ruang GTK? Itu harus diperbaiki Bu, karena tidak mungkin tidak muncul. Setiap kali kita mengisi data Dapodik, Simtun maupun Simtendik, ini dipastikan bahwa nama-nama tersebut baik sekolah negeri maupun swasta pasti akan muncul. Nah, itu juga kembali mungkin kita tanyakan ke admin di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Kita memberikan saran Bu, karena untuk mengatasi permasalahan tersebut tidak bisa langsung oleh kita sebagai pengawas. Kuncinya nanti ada di beberapa aplikasi yang lain. Jadi ada aplikasi di situ, ada Simtendik, ada juga Dapodik ya Bu ya, yang terutamanya Dapodik. Kemudian ada Simtun namanya gitu ya. Itu ada bermacam-macam. Tapi saya melihat sekarang ketika klik data nama aja, contoh nama kita secara nasional, apalagi kalau kita masuk, contoh kalau di kependudukan di IKD itu langsung bisa terlihat data-data kita. Jadi harus teliti, kemudian aktif, kemudian kalau misalnya tipe satuan pendidikan binaan kan berbeda-beda, kita kawal supaya kepala sekolah tersebut atau guru mengambilkan langkah-langkah, atau kalau perlu mungkin kita mendampingi saat mereka berkonsultasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, supaya juga kita tahu solusi jawaban terhadap tadi ketika pendidik atau tenaga kependidikan kita tiba-tiba tidak ada namanya seperti itu. Itu ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bu Ulfa, luar biasa, baik keterangan jawaban maupun dalam pertanyaan. Masih ada satu yang bertanya ini, kelihatannya dari Jawa Tengah, Bu Siti Ya. Asia. Izin bertanya Bun, bagaimana dengan sekolah swasta dan gurunya juga masih honorer? Apakah juga harus mengisi pengelolaan kinerja di ruang GTK? Itu pertanyaannya. Ya, berkenan Bu Ulfa? Berkenan, baik. Ya. Bapak Ibu, ini sih mungkin karena prakteknya ya, seolah-olah pengelolaan kinerja kan untuk ASN ya. Tapi kalau yang saya lakukan sebagai pengawas, itu kan kaitannya dengan kewajiban coba mereka melakukan sebuah praktek di pengelolaan. Jadi kalau untuk praktek, nama-nama kepala sekolah, baik negeri maupun swasta kan itu semuanya ada Bapak Ibu, berizin. Dan dia melakukan kewajiban dan tugas serta tanggung jawabnya sebagai pemimpin, sebagai kepala sekolah. Jadi tidak bisa apa yang kita lakukan misalnya tidak usah ini swasta. Jadi kalau yang saya lakukan Bu sudah berarti 2 tahun ya, 2024-2025 di pengelolaan kinerja. Waktu 2024 saya tidak memasukkan. Jadi saya tidak menganjurkan. Tapi yang 2025 saya mengingat bahwa mereka tetap punya NUK kan Bu, punya syarat menjadi kepala sekolah, bahkan ada izin memimpin. Maka saya ingin berlakukan itu, walaupun di ujung tidak dapat ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk yang swasta mungkin tidak ada di Ekin BKN itu tidak ada, karena ini berkaitan dengan sekolah yang milik masyarakat. Jadi saya ingin mereka di dalam pengelolaan itu belajar dialognya, prosesnya yang disebut dengan pengelolaan kinerja itu seperti apa, dan mereka mengisi Bu. Bahkan saya beri rekomendasinya ke dinas agar dinas juga tahu bahwa
mereka juga ikut berperan di dalam melakukan proses di kinerjanya sebagai kepala sekolah begitu, dan tidak masalah gitu. Ya cuma saya katakan Bapak Ibu, mari kita isi pengelolaan kinerja itu karena Bapak dan Ibu adalah pemimpin. Pemimpin itu pasti mau belajar. Ada sesuatu yang coba sih prosesnya seperti apa. Ini kebetulan saya ya Bapak Ibu ya, dan ketika dikirim rekomendasi ya diterima karena memang itu sesuai. Saya kan kalau di pengelolaan aslinya Bu, tahun ini misalnya 3 aja yang paling rendah atau yang paling membutuhkan bimbingan. Tapi saya sebagai timnya untuk menilainya itu kan dimasukkan tuh data-data binaan masing-masing pengawas maupun penilik. Nah, ketika kita sudah diinputkan sesuai dengan surat tugas kita yang berlaku, itu nanti muncul Bu, ketika klik, oh ada nama ini begitu. Ketika mereka sudah mengadmit kita sebagai pengawas atau penilik. Ini sih pengalaman ya Bapak dan Ibu, mungkin akan berbeda-beda di kabupaten kota Bapak Ibu masing-masing. Jadi saya melakukan penilaian walaupun swasta, kepala sekolah itu juga lakukan. Dan kepala sekolahnya kami minta belajar bisa Bapak Ibu kepada guru-gurunya. Walaupun tidak semuanya gitu. Ini tujuannya hanya untuk sama-sama belajar dalam sebuah proses dan regulasi di transformasi pendidikan. Tapi saya ingat pemimpin lepas dari itu semua dia harus bisa melakukan hal seperti itu walaupun ini sekolah swasta gitu kan, pemerintah mengakui bahwa mereka adalah pemimpin bagi satuan pendidikannya. Datanya di mana? Ada di Dapodik seperti itu. Oke, luar biasa Bu Ulfa. Beberapa pertanyaan ternyata antusiasnya banyak. Mungkin nanti sebagai catatan, Bunda, nanti catat ini nanti bisa menjadi catatan agar nomor HP untuk bisa secara pribadi atau berkelanjutan nanti di pertemuan selanjutnya untuk bisa meneruskan. Mohon izin Bu Ulfa karena waktunya tinggal 3 menit, berkenan untuk tutup atau mau Saya diberikan penguatan? mungkin ada Bu Sri, bagaimana Bu Sri? Silakan Ada Bu Bu Sri, Sri, Mbak. sudah dibuka mic-nya. Oh, silakan Bu Sri. Ya. Oke, baik Bu Ulfa, terima kasih atas kesempatan. Ini menarik sekali dengan pengelolaan kinerja ya. Saya sudah dengar dari wilayahnya Bu Ulfa ada kepala TK swasta ya Bu Ulfa. Nah, ini persoalannya kepala TK-nya swasta di sekolah swasta, tetapi dia mempunyai guru PNS, ASN. Nah, bagaimana dengan pengelolaan kinerjanya? Siapa yang menilai? Apakah kepala sekolah swastanya atau kepala TK negeri pembina yang ada di kecamatan? Nah, ini dilema juga nih, pertanyaan yang sulit kita jawab. Nah, kemudian kemarin banyak pula yang tidak terbaca di BKN. Nah, tidak tersalur datanya ke sana. Nah, di mana kira-kira permasalahannya? Mohon pencerahan dari Bu Ulfa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda, dari pertanyaan Bu Sri Utami yang luar biasa, mungkin juga mewakili dari pengawas-pengawas di daerah lain juga mungkin permasalahannya sama. Silakan. Ya. Baik, Bu Sri, berkaitan dengan penetapan ya, ASN itu kan sebetulnya adalah milik pemerintah, dibayar dengan anggaran dan dananya pemerintah. Di kami ini tertatih-tatih nih Bu Sri, dan tahun ini habis sudah. Jadi artinya kepala-kepala sekolah swasta itu dipastikan tidak memiliki guru ASN di sekolahnya. Karena regulasinya ditarik semua tuh. Jadi ada beberapa sekolah yang nyaman, udah zona nyaman udah 20 tahun, udah 21 tahun. Itu semuanya ditempat-tempatkan ke sekolah negeri. Di awal memang di kami ini ada dari mulai sekolah negeri itu hanya 3, bertambah menjadi 8, bertambah menjadi 16, bertambah dengan 20 dan sekarang mungkin akan bertambah lagi karena untuk menempatkan tadi ASN ya Bu. Nah, berkaitan dengan posisinya sebagai ASN, maka seyogianya memang tidak dilakukan penilaian oleh guru atau kepala sekolah tersebut karena posisinya tidak ini ya Bu ya, tidak tepat. Tapi biasanya di kabupaten kota seperti di kami memang kebijakannya ketat ya Bu. Jadi sekarang kalau ASN mau dibayar dengan uang pemerintah tidak berada di sekolah yang swasta. Jadi hampir seluruhnya selesai Bu.
selesai ditempatkan yang TK ya, Ya. yang guru-guru TK PNS, Ya. kemudian yang tadinya susah tidak mau karena itu sekolahnya sendiri, ya Ya. ketua yayasan, ya kepala sekolah, ya ASN di situ, semuanya dengan peraturan dijelaskan. Kalau mau di situ tanpa dibayar nggak apa-apa. Karena yang membayarkan pemerintah, maka dia harus berada di sekolah yang milik pemerintah. Intinya seperti itu sih Bu. Karena Ya. memang penganggarannya kan berasal dari APBN ya, APBN yang disalurkan melalui APBD. Nah itu tuntas Bu, selesai. Nah seperti di Ibu, sebaiknya tidak. Kalau kami dulu itu kadang meminta bantuan untuk ketika belum ada pengelolaan kinerja ya Bu ya, itu Ya. biasanya diambil alih oleh pengawas karena hampir seluruh pengawas kan adalah ASN dulu ya yang menilai. Kemudian ada beberapa sekolah juga yang dititipkan kepada sekolah-sekolah negeri terdekat yang ada di situ. Tapi itu harus ini Bu, harus didiskusikan dengan dinasnya. Karena kalau misalnya dinasnya memperbolehkan, ya tidak masalah Bu. Selama tidak akan menghambat seperti itu. Tapi nampaknya kalau di pengelolaan kinerja harus dipraktekkan. Karena kepala sekolah tersebut memang bisa dia melakukan penilaian, bisa Bu, yang kepala sekolah yang swasta. Tapi tentang kewenangannya, tentu saja untuk kepala-kepala swasta. Kalau di kami kemarin itu tidak punya kewenangan untuk menilai langsung ASN yang ada di sekolahnya. Jadi diamanatkan waktu itu biasanya di-sharingkan kepada kepala-kepala sekolah negeri. Tapi di 2022, 2023, 2021, 2020 itu banyak juga Bu. Tetap yang ditempelkan dulu masih SKP zaman dulu ya, sudah bukan DP3 tapi sudah namanya SKP masih manual Bu. Itu kepala sekolah swasta yang dituliskan, kemudian ASN-nya di sana atau yang ditempelkan di sana kami waktu itu kepala bidang langsung. Kepala bidang gitu ya, kepala bidang PAUD. Kalau dulu kan PAUD itu kepala bidangnya Pak Uni pernah, kepala bidang PAUD dan PNF, sekarang fokus kepala bidang kami itu namanya sekarang PAUD, tapi tidak diberikan kewenangan untuk sekolah swasta menilai yang ASN, makanya ASN-nya sudah semuanya ditempatkan di sekolah-sekolah negeri itu dari berdasarkan pengalaman kami. Tapi saya sebagai pengawas itu pernah menuliskan nama kepala sekolahnya ya tetap. Tapi kemudian ada perubahan karena tidak boleh katanya. Jadi kami masukkan yang menilai ASN tersebut di yang pejabat penilai di atasnya kepala dinas, kepala bidang, baru yang bersangkutan begitu. Coba nanti barangkali regulasinya berbeda-beda ya Bu ya. Tapi kalau di kami yang sudah dipraktekkan itu seperti itu. Jadi guru ASN itu Bu yang di sekolah swasta itu bunyi SK-nya misalkan si Ani guru TK Negeri Pembina diperbantukan ke TK Al-Azhar. Nah, itu Ya diperbantukan. berarti yang negerinya saja Bu itu sudah jelas. Yang Atau kepala negerinya aja yang dia ini. Nah, terus dilemanya lagi kan peraturan sekarang katanya peraturan menteri kan bisa guru ASN ditempatkan di swasta. Ini lagi yang dipegangnya Bu. Kami malah menempatkan semua ASN di swasta. Iya. Dan saya lihat itu Pak Mukti itu memperbolehkan ASN berada di swasta. Begitu Bu. Boleh? Itu di regulasinya, di aturannya boleh. Ya, tetapi pindahan kinerjanya oleh yang ASN, kepala TK negeri. Iya. Gitu. Iya, Jadi itu penempatan yang praktek real yang saya lakukan Bu Sri. Yang kami lakukan ya bersama dengan dinas. Iya. Nanti Bu Sri mungkin sampaikan kepada pejabat PPK-nya langsung seperti apa. Baik Bu Upa, terima kasih pencerahannya. Ya. Izin ya Bu, karena memang otonomi bisa berbeda-beda. Iya. Terima kasih luar biasa Bu Sri, apresiasi bahwa beliau betul-betul ini ya untuk pendampingannya luar biasa sampai sejeli itu sehingga ilmunya di dalam diskusi ini juga akan menjadikan satu inspirasi untuk pengawas yang lain. Bunda Ulfa, berkaitan dengan waktu karena ini sudah closing ya, maka untuk sesi ini terima kasih kepada Bunda Ulfa atas ilmu dan waktunya yang sangat berharga. Semoga apa yang boleh closing sedikit ini, sebelum ditutup Mbak? Ya? Oh begitu, silakan. Nanti Mbak tutup. Baik, Bapak dan Ibu, saya cuma akan menyampaikan analogi berkaitan dengan kegiatan dan materi hari ini. Jadi kalau kita sampaikan pengelolaan kinerja adalah merawat sebuah
kebun. Praperencanaan adalah memastikan lahannya ada atau belum, sudah siap atau belum. Perencanaan atau SKP nanti memastikan tanaman apa yang akan kita tanam, jenisnya seperti apa. Pelaksanaan dan pembinaannya adalah proses menyiram dan memberi pupuk agar dia bisa terus tumbuh menjadi kebun yang baik. Penilaian adalah mengecek kualitas buah atau bunga yang dihasilkan dari tanaman yang kita tanam, dan tindak lanjutnya adalah memberikan penghargaan bagi kebun yang subur untuk bisa memanen hasilnya, dan ke depan pada musim yang akan datang dia tumbuh semakin baik, semakin berkembang. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya tutup dulu sebelum nanti Ibu Nur yang cantik, kakakku yang luar biasa juga, memoderatori kegiatan, akan menghantarkan kita semua ke materi berikutnya. Barakallahu fiik, sehat selalu. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi sebuah proses dari belajar, manakala kita merasa bahwa apa yang hari ini sudah baik ternyata belum begitu sempurna. Dari saya, makasih banyak Bapak Ibu atas diskusinya juga. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi yang luar biasa, ilmunya barokah. Terima kasih kepada Bunda Ulfa atas ilmu dan waktunya, sangat berharga. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini langsung kita aplikasikan demi kemajuan pendidikan tingkat. Yang saya jelas ini, saya tertarik Bunda Ulfa dengan ini istilah-istilah ya yang diibaratkan dengan sebuah kehidupan, ada rawat, ada lahan, ada jenis, ada pupuk, ada tumbuh, itu menjadikan satu ini implementasi nanti di lapangan itu mudah diingat. Nah ini nanti jangan lupa share-nya ini loh, di chat sudah banyak, tolong di share gitu ya. Jadi ini menjadi catatan bagaimana kita melakukan nanti di pendampingan di lapangan dengan apa yang sudah ditemukan tahapan Bunda Ulfa yang sudah dilakukan ini, menjadikan mudah kita di dalam ini nggih, untuk mengimplementasikan. Sebelum kita tutup sesi ini, saya pantun ini kepada biar pergi ke pasar beli ketupat, pulangnya mampir ke warung Bu Ati. Ayo. Terima kasih Ibu Ulfa yang hebat. Kebijakan 2026 makin mantap di hati. Apresiasi luar biasa, tepuk tangan untuk Bunda Ulfa. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas seluruh perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Di dalam pendampingan dengan Bapak Ibu tentu saya tetap belajar. Kita saling memanusiakan, saling menghormati, dan saling belajar dan membelajarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.